Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas dan Mbak kelas 12 IPA. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja dan semoga selalu dalam lindungannya. Amin. Nah, hari ini Budini akan melanjutkan penjelasan mengenai KD 3.9 yaitu mengenai evolusi. Nah, apakah bukunya sudah dibaca? Sambil mendengarkan pembelajaran atau video dari Budini ini, bisa disiapkan buku cetak dan buku tulisnya. Oke, Bu Dini lanjut saja. Pada materi hari ini, Bu Dini akan menjelaskan tentang evolusi yang dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama yaitu ada teori-teori evolusi, kemudian ada bukti evolusi dan mekanisme evolusi. Nah, apa sih itu evolusi? Evolusi merupakan cabang biologi yang di dalamnya mempelajari tentang asal-usul dan sejarah makhluk hidup, serta hubungan genetik antara makhluk hidup satu dengan lainnya. Nah, evolusi ini dapat diartikan sebagai perubahan yang dialami secara perlahan dan dalam jangka waktu yang sangat lama. Jadi, evolusi ini tidak instan ya, jadi membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, lanjut saja tentang teori-teori evolusi. Yang pertama yaitu teori katatropisme. Diperkenalkan oleh George Cuvier pada tahun 1796 hingga 1832, seorang ahli paleontologi atau ilmu fosil. Nah, pada teori ini berisikan tentang keanekaragaman yang muncul dan punahnya makhluk hidup disebabkan oleh adanya bencana alam. Nah, katatropisme ini merupakan bencana alam yang sangat besar. Nah, alasan Cuvier di sini karena ia mengamati setiap sedimen batuan kuno yang ia temukan mengandung beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang berbeda. Nah, teori ini, jadi Cuvier ini melihat adanya lapisan-lapisan batuan dari setiap generasi ke generasi. Nah, lapisan itu biasanya terbentuk karena punahnya makhluk hidup. Jadi hewan tumbuhan yang sudah mati itu berubah menjadi fosil sehingga terbentuklah lapisan-lapisan. Jadi si Cuvier ini melihat adanya lapisan-lapisan batuan dari generasi ke generasi. Selanjutnya ada teori Lamarck. Nah, di sini diperkenalkan oleh Jean-Baptiste de Lamarck. Nah, teori ini berisikan tentang teori perubahan yang diwariskan secara genetik. Di garis bawahi, nah, teori Lamarck ini berisikan tentang teori perubahan yang diwariskan secara genetik. Pada awal 19 atau tahun 1809, Lamarck memperkenalkan bahwa sifat fenotip yang terbentuk karena adanya adaptasi terhadap lingkungan dapat diwariskan secara genetik atau use and disuse. Bagian tubuh yang tidak digunakan akan mengalami retardasi atau tidak berkembang, dan bagian alat atau tubuh yang dipergunakan akan berkembang lebih kuat dan lebih besar. Contohnya nih, tangan kanan pada manusia itu ukurannya biasanya lebih besar daripada tangan kiri. Karena kenapa? Tangan kanan biasanya lebih sering dilibatkan dalam aktivitas sehingga ukurannya itu lebih besar dan biasanya itu lebih kuat. Selanjutnya ada percobaan dari August Weismann. Nah, di sini percobaan August Weismann ini yang mematahkan teorinya Lamarck. Nah, Weismann ini melakukan percobaan dengan memotong ekor tikus jantan dan betina, kemudian dikawinkan dan ternyata anakannya tetap memiliki ekor panjang. Jadi sebelum dikawinkan, Weismann ini memotong ekor tikus jantan, kemudian memotong juga ekor tikus betina.
Dan anakannya ternyata tetap memiliki ekor panjang. Nah, percobaan dari August Weismann ini tidak hanya dilakukan satu kali, tetapi sudah 21 generasi dan keturunan yang dihasilkannya tetap berekor panjang. Weismann menyimpulkan, yang pertama, perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak diwariskan ke generasi berikutnya. Berbeda dengan Lamarck ya, dia mengatakan bahwa adaptasi terhadap lingkungan itu dapat diwariskan secara genetik. Kemudian hal ini membuktikan bahwa teori Lamarck itu tidak benar. Selanjutnya yang kedua, evolusi adalah masalah pewarisan gen-gen yang melalui sel kelamin, atau evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. Jadi yang diturunkan ke generasi berikutnya itu bukan sel tubuh ya, tetapi sel kelamin. Selanjutnya yaitu tentang teori Charles Darwin atau sekarang biasa dikenal dengan Bapak Evolusi. Nah, dikemukakan oleh Charles Darwin pada tahun 1809 hingga 1882. Ia menyatakan bahwa evolusi ini disebabkan oleh proses seleksi alam. Karena itu Darwin disebut juga dengan teori Darwin ini biasa disebut juga dengan teori seleksi alam. Teori Darwin disusun atas dasar fakta-fakta yang ia amati pada pengembaraannya berkeliling dunia dengan kapal Beagle di Kepulauan Galapagos atau kepulauan lepas pantai negara Chili yang saat ini, dan juga beberapa tempat lainnya di Amerika Serikat. Jadi Charles Darwin ini melakukan pengembaraannya ini sejak usia 22 tahun. Nah, catatan penelitiannya dituliskan dalam buku yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Nah, di sini ada prinsip pokok dari teori evolusi Darwin. Yang pertama, makhluk hidup itu bervariasi. Kemudian yang kedua, spesies yang berkembang sekarang adalah berasal dari spesies-spesies yang hidup di masa lampau. Artinya, dia ini adalah adaptif terhadap lingkungan. Sehingga spesies yang ada sekarang ini adalah spesies-spesies yang hidup di masa lampau. Kemudian evolusi ini terjadi melalui seleksi alam. Jadi intinya seperti ini kalau Darwin itu. Spesies yang dapat bertahan hidup di lingkungan tersebut, dia akan melanjutkan ke generasi berikutnya. Dan begitu sebaliknya, apabila spesies tersebut tidak adaptif terhadap lingkungan, dia akan punah. Seperti itu. Nah, selanjutnya, di sini Budini sudah menyajikan 3 tabel perbandingan teori Lamarck, August Weismann, dan Charles Darwin. Nah, teori Lamarck ini berisikan tentang perubahan disebabkan karena adaptasi terhadap lingkungan dan perubahan terjadi diwariskan secara genetis. Nah, ini Budini sudah menyajikan ilustrasi. Dulunya jerapah ini memiliki leher pendek, jadi semuanya itu lehernya pendek. Karena makanannya ada di pohon dan lama-kelamaan pohon itu tinggi, sehingga menyebabkan jerapah ini harus memanjangkan lehernya agar dapat mencapai pohon tersebut. Sehingga yang adaptif terhadap lingkungannya adalah jerapah yang berleher panjang dan nantinya akan diturunkan ke generasi berikutnya. Sedangkan yang berleher pendek ini karena dia tidak tidak dapat beradaptasi terhadap lingkungannya, dia akan punah. Nah, jadi kalau Lamarck ini adaptasi perubahan itu disebabkan karena adaptasi terhadap lingkungan dan diwariskan secara genetik. Kemudian dipatahkan oleh August Weismann. Pada percobaannya, August Weismann itu menyatakan perubahan yang terjadi pada sel tubuh tidak diwariskan. Contohnya tadi pada percobaan tikus.
Nah, biasanya perubahan itu terjadi pada sel kelamin dan itu biasanya diwariskan. Selanjutnya ada Charles Darwin ya, yang biasanya itu dibandingkan itu adalah teorinya Lamarck dan teorinya Charles Darwin tentang jerapah. Nah, di sini Charles Darwin ini mengatakan bahwa makhluk hidup dalam suatu populasi itu adalah bervariasi, jadi beraneka ragam. Kemudian evolusi ini terjadi karena seleksi alam. Berbeda ya dengan Lamarck. Kalau Lamarck tadi menyebutkan bahwa jerapah itu semuanya itu berleher pendek. Tetapi kalau Darwin ini menyatakan bahwa makhluk hidup itu bervariasi. Nah, contohnya ada jerapah yang berleher pendek dan ada juga yang berleher panjang. Kemudian karena adanya seleksi alam, jadi leher pendek ini punah. Karena kenapa? Karena dia tidak dapat menjangkau makanannya yang ada di pohon yang biasanya itu ukurannya itu tinggi. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada bukti-bukti evolusi. Yang pertama yaitu fosil. Selanjutnya, bukti-bukti evolusi yang pertama yaitu ada fosil. Apakah itu fosil? Nah, di sini fosil merupakan sisa-sisa atau jejak-jejak organisme yang telah mati dan biasanya itu sudah berbentuk seperti batu. Nah, selama bertahun-tahun, para paleontolog menemukan fosil-fosil makhluk hidup yang telah punah. Contoh fosil hewan dari generasi ke generasi yang paling lengkap itu adalah fosil kuda. Nah, di sini Bu Dini sudah menyajikan ilustrasinya. Yang pertama ada Eohippus, Mesohippus, Meryhippus, Pliohippus, dan Equus. Nah, perubahan yang tampak dari generasi ke generasi, jadi kuda awal hingga kuda yang saat ini kita jumpai, perubahan yang tampak itu yang pertama yaitu jumlah jari. Yang pertama, di sini ada jumlah jarinya itu ada 5, kemudian sudah berevolusi menjadi 1. Selanjutnya ada ukuran tubuh. Nah, ukuran tubuhnya ini mulai yang sebesar anjing hingga yang saat ini kita jumpai. Kemudian ukuran kepala, jarak mata dengan mulut atau moncongnya, kemudian gigi geraham, dan panjang kaki. Selanjutnya ada bukti evolusi yaitu berupa homologi organ. Di sini persamaan struktur organ hewan berbeda spesies menunjukkan bahwa hewan-hewan tersebut memiliki asal-usul nenek moyang sama. Nah, struktur tubuh dengan fungsi yang berbeda tetapi asal-usul dan bentuknya sama atau biasa disebut dengan homolog atau evolusi divergen, contohnya seperti ini. Kaki depan pada kucing, kemudian tangan pada manusia. Nah, itu merupakan homolog. Struktur tubuhnya itu struktur tubuh dan fungsinya itu berbeda, tetapi asal-usul bentuknya itu adalah sama. Selanjutnya ada struktur tubuh dengan fungsi yang sama tetapi memiliki asal-usul bentuk yang berbeda. Jadi analog atau analogi. Contohnya yaitu analogi pada sayap kupu-kupu, kelelawar, dan burung. Jadi kan strukturnya berbeda, tetapi fungsinya yaitu sama untuk terbang semuanya. Seperti itu. Selanjutnya ada embriologi, jadi bukti evolusi. Petunjuk evolusi juga dapat terlihat dari perkembangan beberapa organisme pada masa embrio. Organisme yang kekerabatannya dekat biasanya sulit dibedakan pada tahap embrionya. Jadi nih, Bu Dini sajikan ilustrasi embrio pada ikan, salamander, kura-kura, burung, kelinci, dan manusia. Nah, di sini bentuk embrionya ini sama semua. Nah, seperti ini. Kemudian biokimia, fisiologi, dan genetika. Nah, ini merupakan bukti evolusi selanjutnya. Kode genetik yang sama menunjukkan bahwa semua makhluk hidup berasal dari organisme yang memiliki kode genetik yang sama. Jadi ya sama, ada purin, ada pirimidin, seperti itu. Kemudian proses fisiologi yang terjadi di dalam sel,
sel semua organisme memiliki kesamaan seperti respirasi sel, sintesis protein. Kemudian organisme yang memiliki kekerabatan yang dekat biasanya memiliki banyak kesamaan dan memiliki banyak kesamaan dalam susunan asam aminonya. Nah, selanjutnya ada seleksi alam yang teramati. Pada awal 1850, di sini di Inggris lebih banyak ngengat atau piston Beetularia bersayap putih. Setelah adanya revolusi industri pada tahun 1900-an menyebabkan banyak ngengat bersayap hitam. Seperti itu. Nah, di sini ada latihan pengembangan kompetensi. Bu Dini sudah menyajikan dua gambar yang berbeda. Ini hewan ya Mas dan Mbak, ini adalah ngengat, ini juga ngengat. Revolusi industri di Eropa atau di Inggris telah menyebabkan penurunan frekuensi ngengat piston Beetularia bersayap terang. Menurut kalian mengapa terjadi demikian? Coba jabarkan di buku tulis kalian. Kalian bisa cari di jurnal-jurnal ataupun browsing ataupun di buku-buku. Nah, selanjutnya ada bukti evolusi berupa variasi dan biogeografi. Di sini individu-individu sejenis yang berada di tempat yang berbeda dengan daerah asalnya dalam perkembangannya akan memiliki perbedaan atau variasi. Variasi tersebut dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Perbedaan tersebut akan bersifat menetap dan dalam jangka waktu yang lama akan semakin berbeda dengan nenek moyang asalnya. Selanjutnya, bukti evolusi yaitu adanya organ vestigial, organ kecil atau organ tidak lengkap yang tidak memiliki fungsi tertentu atau masih belum diketahui fungsinya. Beberapa organ vestigial pada manusia, contohnya ada tulang ekor, gigi taring, otot penggerak telinga, dan rambut pada dada. Selanjutnya, di sini ada mekanisme evolusi. Jadi ada 5. Yang pertama yaitu ada evolusi, kemudian ada seleksi alam, kemudian ada migrasi, ada rekombinasi gen, dan yang terakhir ada genetic drift. Yang pertama yaitu mutasi. Di sini mutasi merupakan perubahan susunan DNA sel genom yang diakibatkan oleh mutagen dan dapat menyebabkan perubahan sifat yang menurun pada generasi penerusnya. Jadi yang berubah hanya sel gamet ya, Mas dan Mbak. Jadi yang dapat diturunkan itu adalah sel gamet, bukan sel tubuh. Kemudian yang kedua ada seleksi alam. Di sini seleksi alam ini merupakan proses di mana mutasi genetik yang meningkatkan keberlangsungan dan reproduksi suatu organisme menjadi lebih umum dan tetap dari generasi ke generasi pada suatu populasi. Kondisi tersebut menyebabkan kompetisi atau adanya kompetisi antar organisme untuk bereproduksi dan bertahan hidup. Jadi seleksi alam itu siapa yang dapat beradaptasi dengan lingkungan dan dapat berkompetensi antar organisme itu yang akan lolos atau dapat meneruskan kehidupan selanjutnya. Selanjutnya, migrasi. Di sini migrasi merupakan perpindahan spesies dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, migrasi ini akan membuat spesies itu beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Hal ini disebabkan kemunculan generasi-generasi spesies yang berbeda dengan nenek moyang asal-usul spesies tersebut. Contohnya yaitu paruh-paruh burung Galapagos, seperti itu. Selanjutnya ada rekombinasi gen. Di sini rekombinasi gen terjadi karena adanya perkawinan silang. Nah, sehingga memunculkan variasi spesies baru. Selanjutnya ada genetic drift. Genetic drift ini merupakan perubahan frekuensi alel suatu kumpulan gen yang terjadi secara acak dari populasi yang terisolasi. Nah,
Di sini Bu Dini sudah menyajikan ilustrasi 4 macam populasi. Ada alopatrik, peripatrik, parapatrik, dan simpatrik. Populasi awalnya semuanya satu seperti ini. Kemudian tahap awalnya pada alopatrik ini menyebabkan populasinya itu terbelah menjadi 2 atau pembentukan samar. Selanjutnya, kalau yang peripatrik ini adalah perpindahan populasi dari dalam keluar seperti itu sehingga terbentuk habitat baru. Selanjutnya kalau parapatrik ini kebalikannya dari peripatrik. Jadi masuknya populasi ke habitat baru. Selanjutnya kalau simpatrik ini terbentuk populasi baru di dalam populasi yang lama. Sehingga evolusi yang terbentuk menyebabkan populasi ini terpisah atau bersebelahan. Kemudian kalau peripatrik ini menyebabkan populasi habitatnya itu terpisah seperti ini, terisolasi dan terpisah. Selanjutnya kalau parapatrik di sini habitatnya bersebelahan. Kemudian kalau simpatrik ini ada populasi di dalam populasi. Oke, terima kasih Mas dan Mbak kelas 12 IPA. Semoga apa yang Bu Dini jelaskan dapat bermanfaat bagi Mas dan Mbak. Bu Dini mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Oh iya, apabila ada pertanyaan boleh tanya ke Bu Dini melalui chat WhatsApp ataupun Teams. Nah, tetap jaga kesehatan dan perhatikan protokol 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.